Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan sebuah topik, yaitu tentang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ritual unik yang dilakukan oleh salah satu suku Indian yang ada di Amerika. Ritual unik ini dilakukan untuk meresmikan anak remaja pria untuk menjadi seorang pria dewasa. Jadi di dalam ritual ini seorang anak muda, anak laki-laki muda akan dibawa ke tengah hutan oleh ayahnya dengan kedua matanya yang ditutup. Sepanjang malam anak ini akan ditinggalkan di tengah hutan. Apapun keadaan yang ia alami, dia diingatkan untuk tidak membuka penutup matanya sampai pagi. Dan jika berhasil, dia akan menjadi seorang pria dewasa. Singkat cerita, ada seorang anak yang dibawa oleh ayahnya dengan menunggangi kuda untuk ke tengah hutan dengan kedua mata yang sudah tertutup. Begitu sampai di tengah hutan, anak itu didudukkan di sebuah batu di tengah hutan itu. Dan ayahnya memberikan pesan kepada anak ini, "Jangan sekali-kali kamu membuka tutup matamu, supaya kamu berhasil menjadi seorang pria dewasa." Tidak lama kemudian anak ini mendengar langkah kaki kuda. Saat itu dia mulai sadar bahwa dia sendirian di tengah hutan itu. Malam itu begitu menakutkan. Ada banyak suara binatang buas, hujan begitu lebat, keadaan yang membuat dia itu begitu menakutkan. Sempat ia ingin membuka penutup matanya, tapi dia ingat kembali akan pesan ayahnya. Jangan membuka penutup mata itu, supaya ia berhasil menjadi pria dewasa. Akhirnya dia tetap bertahan di dalam keadaan yang tidak baik itu. Dan ketika fajar menyingsing, pagi itu tiba. Dia begitu senang, begitu bersukacita, dan dia langsung membuka penutup matanya. Karena dia tahu saat itu dia resmi menjadi seorang pria dewasa. Tetapi ada hal yang begitu mengagetkan, yaitu ketika ia membuka penutup matanya, dia melihat di sampingnya, ternyata ada ayahnya di sampingnya. Ternyata sepanjang malam itu ayahnya tidak meninggalkan dia. Ayahnya selalu bersama dengan dia, menyertainya, menjaganya, melindunginya di sepanjang malam yang begitu menakutkan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya janji tentang penyertaan ini juga adalah janji yang diberikan oleh Allah kepada kita, umatnya. Dan janji tentang Allah yang menyertai ini dicatat dengan begitu menarik di dalam catatan Injil Matius. Matius pasal 1 ayat 3 berbunyi 23 berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius membuka Injilnya dengan catatan kelahiran Tuhan Yesus di tengah dunia. Yesus yang lahir ke tengah dunia ini akan disebut sebagai Immanuel, yang artinya adalah Allah itu menyertai kita. Di dalam bagian ini kita ditunjukkan bahwa Yesus menyertai kita bukan hanya sebatas omongan doang tanpa pernah merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi Yesus memilih datang ke dunia, mengalami, merasakan apa yang kita rasakan, dan membuktikan janji penyertaannya yang begitu sempurna, karena ia pun pernah merasakan apa yang kita rasakan. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan adalah Matius ini bukan hanya membuka Injilnya dengan janji penyertaan Tuhan, tetapi juga menutupnya dengan sebuah janji yang sama, dan dicatat di dalam ayat paling terakhir di dalam Injil Matius ini. Pasal 28 ayat 20b, kalimat paling terakhir berbunyi demikian. "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Suatu janji bahwa sekalipun Yesus itu secara fisik tidak lagi bersama dengan kita, kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi di surganya yang mulia, Yesus itu senantiasa menyertai kita. Yesus tidak pernah memalingkan sedetik pun matanya dari kita. Ia Immanuel, senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki penghujung tahun 2021. Kalau kita flashback melihat ke belakang,
kita akan menemukan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Suka duka, sesuai harapan kita atau tidak. Ada banyak hal yang tidak terduga terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita bisa sampai di titik ini, bukan karena hebat kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata karena Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Ia selalu bersama dengan kita, menyertai kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran tentang Allah kita, Allah yang Immanuel ini, membuat kita senantiasa bersyukur karena kita tahu Ia sudah memimpin kita sampai saat ini, menyertai kita sampai saat ini, dan semakin meneguhkan iman kita untuk terus bersandar penuh, terus bergantung penuh kepadanya. Karena kita tahu Allah yang Immanuel itu bukan hanya menyertai kita di masa yang lampau, tetapi juga di masa kini dan di masa-masa yang akan datang. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Immanuel.